penyimak channel YouTube Aceh Explorer. Barakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Amarana bitta'awuni 'alal birri wattaqwa wa nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu ala أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وقدوة الصالحين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله سرا وعلانية اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI, dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas rahmat Allah, karunia-Nya kita masih dapat menjalani kehidupan ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi ini kita manfaatkan untuk kita perbanyak amal-amal saleh kita sebagai bekal untuk kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin hadirat yang mulia dan para pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid di pembahasan tentang masalah al-khauf minallah azza wa jal, yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan al-asbabul jalibatu lil khaufi, perkara-perkara yang dapat mendatangkan pada hati kita rasa takut kepada Allah. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya ini adalah tazakkur jalalillahi wa 'azamatihi. Salah satu perkara yang akan mendatangkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah adalah apa? Mengingat akan keagungan Allah, mengingat akan kemahaesaan Allah, mengingat akan kemahamampuan Allah, mengingat akan kemahaperkasaannya Allah, bahawa tidak ada mana-mana perkara di dunia ini yang boleh melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas yang lalu. Berikutnya adalah yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, ini akan kita baca. Tadabbur kalamillahi azza wa jal. Perkara berikutnya yang boleh mendatangkan rasa takut kepada Allah adalah apa? Mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Syekh Saleh Al-Munajjid mengutip nasihatnya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, diberi footnote di sini, diambil dari kitab Madarijus Salikin karya Al-Imam Ibn Qayyim. Apa kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala? فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَقْرَبُ إِلَى نَجَاحِهِ
min tadabburil Qur'ani wa italatit ta'ammuli wa jam'il fikri ala ma'ani ayatil kitabil azizi. Tidak ada apapun perkara, kata Imam Ibn Qayyim, yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba di dalam kehidupannya di dunia, untuk kehidupannya di akhirat nantinya. Dan juga tidak ada perkara yang paling dapat menyelamatkan dia melainkan mentadabbur Al-Quran. Wa italati ta'ammul, mentadabbur Al-Quran dalam waktu yang lama, merenungkan, memahami, merenungkan makna yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran. Wa jam'il fikri ala ma'ani ayatil kitabil azim, kita konsentrasi memahami, merenungkan makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini kata Imam Ibn Qayyim, perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba yang beriman, baik untuk dunia maupun akhiratnya. Ini perkara juga yang paling membantu untuk menyelamatkan seseorang, yaitu apa tadi? Memahami, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tazalu ma'anihi tunhidul 'abda ila rabbih bil wa'dil jamil wa tuhadhdhiruhu wa tukhawwifuhu biwa'idihi minal 'adzabil wabil wa tahuthuhu ala at-tadhammuri wa at-takhaffufi liliqa'il yawmits thaqil. Makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu akan mendorong seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Bil wa'dil jamil, dengan janji-janji balasan pahala yang dijanjikan Allah melalui ayat-ayatnya. Jadi dengan memahami kemudian mentadabbur apa janji-janji balasan pahala bagi orang yang berbuat baik, ini akan sangat bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, wa tuhadhdhiruhu wa tukhawwifuhu biwa'idihi minal 'adzabil wabil. Makna-makna dalam Al-Quran juga memberi peringatan dan ancaman yang menakutkan seorang hamba akan ancaman-ancaman yang dijanjikan Allah dari azab yang sangat-sangat keras. Wa tahussuhu 'ala at-tadhammuri wa at-takhaffufi li liqa'il yaumits thaqil. Dan akan mendorong seseorang untuk kemudian dia merasakan, menghayati bagaimana dia harus bisa mendapatkan kemudahan, keringanan di dalam menghadapi nanti hari yang sangat berat, yaitu hari hisab, hari akhirat, hari pembalasan, yaumuddin, yaumul hisab. Kemudian diangkat lagi oleh Syekh Shalih Al-Munajjid adalah pernyataannya Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tazkiratu fil Wa'dhi. Wa yaqul Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wallahi law anna mu'minan 'aqilan qara'a surat al-Hadid wa akhir surati al-Hasyr wa ayat al-Kursi wa surat al-Ikhlas bitafkirin wa tadabburin
la tasadda'a min khasyatillahi qalbuhu. Kata Ibnul Jauzi, ini salah seorang ulama yang sangat banyak menulis kitab. Ibnul Jauzi luar biasa banyak karyanya, sehingga orang-orang akan sangat-sangat terkejut dan kagum bagaimana beliau menggunakan waktu bisa menulis kitab sangat banyak. Ibnul Jauzi mengatakan, demi Allah, wallahi, lau anna mu'minan aqilan, kalau seorang mukmin dia menggunakan akalnya untuk memahami, mentadabbur ketika membaca surat Al-Hadid, akhir daripada surat Al-Hasyr, ayat Al-Kursi, surat Al-Ikhlas, dengan bitafkirin wa tadabburin, dengan cara merenungkan, menghayati apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tadi, la tasadda'a min khasyatillahi qalbuhu, maka tentu hatinya itu akan bergetar untuk kemudian hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Jauzi, kalau membaca Quran dengan memahami maknanya, merenungkan makna yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran, pasti akan menghadirkan rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak ayat-ayat yang menjadi ancaman Allah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang mukmin yang bermaksiat. Berikutnya jamaah rahimakumullah adalah apa ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid adalah tadabbur kalamil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa siratihi, merenungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga mempelajari, menghayati perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini akan menghadirkan rasa takut kepada Allah? Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, li'annahu sayyidul muttaqin wa imamul khaifin wa asyaddun nasi khasyatan li rabbil alamin. Karena Rasulullah adalah sayyidul muttaqin, orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah. Imamul khaifin, pemimpin para orang-orang yang paling takut kepada Allah. Wa asyaddin nasi khasyatan li rabbil alamin, orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah ini kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita membaca tentang sirah nabawiyah, bagaimana Nabi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan membantu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan melihat bagaimana Rasulullah yang maksum, terpelihara dari dosa, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaannya, dengan kita mentadabbur hal tersebut, bagaimana dengan kita ini yang tidak terlindungi daripada dosa, kesalahan, keburukan-keburukan? Bagaimana dengan kita yang banyak sekali dosa-dosanya? Bagaimana dengan kita yang lemah amal ibadahnya, bermasalah dengan perkara keikhlasan, bermasalah dengan perkara kekhusyuan, kesempurnaan di dalam ibadah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka harusnya tentu kita lebih takut lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jamaah rahimakumullah, yang ditulis lagi oleh Syekh Shalih Al-Munajjid adalah a'adamut taqsir fil wajibati, tidak menyia-nyiakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah.
kas-salati was-siyami wal haji ila akhir dzalika fa inna hadhihi al-a'mala taj'al al-'abda qariban min Allah subhanahu wa qurbuhu min rabbih sayaj'aluhu wa la shakka khaifan minhu wajilan an 'iqabih. Tidak menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, seperti salat, puasa, haji dan yang lain-lainnya dari kewajiban. Amal-amal yang dikerjakan oleh seseorang karena itu diperintahkan oleh Allah, tentu akan membuat orang tersebut dekat dengan Allah. Kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia wala syakka, pasti tidak ada keraguan lagi, khaifan minhu wajilan min iqabihi, akan menjadi orang yang takut kepada Allah, kemudian tentu juga takut akan iqab atau azabnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya perkara yang juga membantu mendatangkan rasa takut adalah apa yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, al-khasyatu min adami qabulil amali. Rasa takut tidak diterimanya amal ibadah kita. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal saleh dari orang-orang yang bertakwa. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid, fakam wahidin minna minal muttaqin kay yuqbala amaluh. Berapa di antara kita ini yang termasuk golongan orang muttaqin sehingga amal ibadah kita bisa diterima? Maka rasa takut akan tidak diterimanya amal ini akan membantu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ditulis lagi oleh Syekh Shalih Al-Munajjid apa? Tadzakkuru dzunubis sabiqati. Mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Inna tadzakkura dzunubi allati waqa'a fiha al-insanu fil awqatil faitati la min ashaddi al-mu'inati ala khawfillahi subhanahu wa ta'ala. فإن العبد يعلم يقينا أنه قد قام بهذه المعاصي ولا يعلم هل سيغفر الله له ذنوبه أم أنه سيعاقبه عليها. Mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang di masa yang lampau, lamin asyaddil mu'inati, ini faktor penolong yang sangat-sangat besar ala khaufillah, untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Fa innal 'abda ya'lamu yaqinan, karena di satu sisi seorang hamba yakin 100% annahu qad qama bihadhil ma'asi, bahwa dia telah melakukan dosa. Ini kayak mana enggak yakin dia yang buat? Ya, maka dikatakan ya'lamu yaqinan. Pasti dia yakin 100% dia yang buat. Ya, mohon maaf jamaah yang mulia, misalnya kita dulu enggak salat, ya kitalah tentu yang paling paham, yakinlah kita enggak salat, kita yang enggak salat. Atau mohon maaf kita pernah apalah, ya, orang mohon maaf misalnya pernah berzina, tentu dia tahu persis bahwa dia dulu pernah berzina. Dia tahu persis bahwa dulu dia sering enggak puasa.
Tahu persis dia ada ambil hak orang lain. Ya. Maka dikatakan di sini di satu sisi dia yakin bahwa dia adalah telah melakukan maksiat-maksiat di masa lampau. Di sisi lain wala ya'lam hal sayaghfirullahu lahu dhunubah am annahu sayu'aqibuhu 'alaiha. Kemudian yang dia tidak tahu apa? Apakah Allah akan mengampuni maksiat-maksiat dia dengan taubat dia atau tidak diampuni? Nah, ini yang perkara tidak diketahui. Kalau perkara maksiat jelas diketahui karena dia yang buat maksiat. Sekarang dia memang sudah taubat. Tetapi apakah taubatnya diterima atau tidak diterima? Ini tidak bisa diyakini. Maka dengan demikian tentu akan hadir rasa takut kepada Allah. Akan bertambah khusyuk lagi, akan bertambah tinggi lagi permintaan kepada Allah untuk diterima taubat-taubatnya, akan tambah kuat lagi taubat-taubatnya. Karena dengan taubat yang sudah itu masih ada pertanyaan, diterima tidak taubat saya? Sudah cukuplah kesungguhan saya dalam bertaubat? Maka ini akan menambah lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda walaupun tidak disebut di sini, saya komentari dengan orang-orang yang memang tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Seolah-olah tidak ada dosa. Ya. Dosanya menumpuk. Ya. Banyak kewajiban-kewajiban tidak dikerjakan, banyak larangan-larangan dikerjakan. Tapi seolah-olah tidak ada beban dengan itu. Ini yang cukup berbahaya. Nanti insya Allah kita akan coba bacakan ayat-ayat yang terkait dengan masalah ya orang-orang yang seperti ini. Dosanya segudang, santai saja. Tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap dosa-dosa yang dibuat. Seolah-olah Allah tidak tahu dengan dosa-dosa dia. Seolah-olah tidak dipersoalkan nanti ketika dia mati dosa-dosa dia. Sehingga enteng sekali dengan dosa yang sudah. Dan mudah sekali melakukan lagi dosa-dosa. Tidak ada rasa takut. Maka mengingat dosa-dosa yang lalu, ini adalah perkara yang sangat-sangat membantu seseorang untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Berikutnya lagi itu adalah Syekh Saleh Al-Munajjid apa? Yang boleh mendatangkan rasa takut kepada Allah adalah at-tafakkuru fil masir. Merenungkan perjalanan lanjutan kita setelah di dunia ini, sejak kita mati. Kita renungkan. Ini saya sudah umur sekian. Ini secara adat enggak lama lagi saya akan melanjutkan perjalanan seperti apa lanjutannya. Direnungkan. Disebut di sini Syekh Saleh Al-Munajjid apa? Sayati yaumun alaina tuqbadu fihi arwahuna. Akan datang kepada siapapun dari kita hari di mana roh kita akan dicabut, berpisah dengan jasad. Itulah namanya kematian. Wa yudhabu bina ila hufratin dhayyiqatin mudlimatin. Lalu kemudian kita dibawa, setelah mati ditaruh dalam sebuah lubang yang sangat sempit, gelap gulita.
Wa tutraku wahdana laisa ma'ana anisun wala jalisun. Ditinggal sendirian di dalam lubang yang sangat kecil, gelap gulita, tidak ada satupun yang menemani. Summa nus'alu an a'malina fid dunya. Kemudian akan dipertanyakan amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Wa namkuthu imma fi hufratin min hufarin nirani na'udzu billahi minha wa imma fi rawdatin min riyadil jinani nas'alullaha min fadlih. Kita akan tinggal di situ, di lubang yang sempit, yang gelap gulita, sendirian, tidak ada yang menemani. Dan di situ imma fi hufratin min hufarin niran. Masa ini disebut dalam istilah ilmu tauhid dengan fatratut tarabbus, masa tunggu. Jadi orang ya dalam kuburan itu masa tunggu. Tunggu apa? Tunggu hari kebangkitan. Berapa lama masa tunggu? Masya Allah. Karena kita tidak tahu kapan kiamat ini terjadi. Orang-orang yang sudah mati dulu, ini semuanya sekarang dalam masa tunggu. Masa tunggu itu bagaimana? Pilihannya cuma dua. Fi hufratin min hufarin niran. Apakah ada di dalam lubang daripada lubang-lubang neraka? Na'udzubillahi minha. Kita berlindung daripada Allah. Jangan sampai masa menunggu itu menunggu di salah satu lubang daripada lubang neraka. Wa imma fi rawdatin min riyadil jinan. Atau kita menunggu di dalam salah satu taman dari taman-taman surga. Nas'alullaha min fadlih. Kita minta supaya Allah dengan karunia-Nya memberikan tempat itu kepada kita. Summa ba'da dzalika nukhraju wa nuhsyaru. Setelah masa tunggu yang begitu lama, apakah menunggunya di lubang neraka atau di taman surga? Kemudian kita dikeluarkan dari kuburan, kemudian dikumpulkan di mahsyar. Wa naqifu fi yaumin syadidil harri syadididz zihami. Kita kemudian harus berdiri di mahsyar dalam kondisi panas yang luar biasa. Kemudian berdesak-desakan yang begitu berat, macet padat. Syadididz ziham. Summa ba'da dzalika namurru 'ala sirati. Wa yu'maru bina imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian kita akan melalui jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ujungnya apakah kita menuju ke surga atau menuju ke neraka? Fatafakkur fi masiri al-bashar huwa tariqun li husulil khawfi min azabillah. Merenungkan perjalanan selanjutnya setelah kehidupan dunia seperti yang disebut tadi. Ini adalah jalan untuk menghadirkan rasa takut kepada azab Allah. Bagaimana sejak awal kita mati tadi, ditaruh di dalam lubang yang sangat sempit, gelap gulita, tidak ada yang menemani. Kemudian tadi keberadaan kita yang begitu lama menunggu hari kebangkitan. Apakah kita tinggal di lubang neraka atau di taman surga? Renungkan. Perkara-perkara seperti ini renungkan. Ini jamaah rahimakumullah. Berikutnya yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid apa? At-tafakkuru fil maut. Merenungkan kematian. Ini juga perkara yang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. At-tafakkuru fil mauti wa shiddatihi wa annahu la mafarra minhu
wa annal maw'ida ma'al mauti atin wa la budda wa la raiba fihi imma fi lailin aw naharin aw fi sayfin aw shita'in. Mengingat mati dan beratnya sakratul maut, dan bahwa kematian itu tidak ada tempat menjauh darinya. Kematian adalah sesuatu yang mesti kita hadapi, mesti datang, tidak ada ragu padanya. Bisa datang di waktu malam, bisa datang di waktu pagi, bisa di musim panas, bisa di musim dingin. Ini artinya bisa kapan saja. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka ketahuilah bahwa kematian itu pasti akan menemui kalian. Fa innahu mulaqikum. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid apa? Fal insan idza farra min syai'in fa innama yafirru min syai'in wara'ah walakinnahu yafirru minal mauti wa huwa amamah. Perhatikan yang mulia, kalau kita takut kepada sesuatu, mesti kita lari di depan perkara itu. Kita di depan, dia di belakang. Kita takut kepada harimau, maka mesti kita lari di depan, harimau di belakang kita. Kita takut sama orang gila, bawa parang, maka kita mesti lari di depan orang gila. Kita di depan, dia di belakang, biar dia enggak dapatkan kita. Tapi yang namanya kita lari daripada mati, mati makin di depan kita. Ini siapapun dari kita, makin hari makin tambah dekat kepada mati. Tambah satu detik dekat kepada mati. Nah, ini yang membedakan. Kalau orang takut kepada sesuatu, mesti dia lari di depan perkara yang dia takuti. Dia di depan, perkara itu belakang. Kalau mati dia takuti, dia lari, justru mati di depan dia. Nah, maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid adalah fatadhakkurul mauti yujibul khawfa min Allah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wassa'ahu alayhi wala fi sa'atin illa dhayyaqaha alayhi. Nabi bersabda dalam hadis ini, diberi footnote, hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Ulama yang mentakhrij dan mentahqiq hadis ini mengatakan hadis ini derajatnya adalah hasan. Masih dalam kelompoknya hadis yang bisa dijadikan hujjah, tidak dhaif. Apa kata Nabi? Aktsiru, perbanyaklah. Min dzikri hadhimil ladzat, mengingat perkara-perkara yang dapat menghancurkan kelezatan. Ya, lezat sekali makan ini. Kalau udah mati, mana mau rasa lezat lagi? Enak kali mobil mewah. Kalau udah mati, kayak mana menikmati lagi mobil mewah? Enak kali jalan-jalan ke luar negeri, tengok-tengok pemandangan. Kalau udah mati, kayak mana jalan lagi? Ingat. Perbanyak ingat kepada perkara seperti ini. Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wassa'ahu alaih. Ini saya tidak baca syarahan hadis ini. Tetapi ini pemahaman saya, mudah-mudahan betul. Ya. Mudah-mudahan betul. Saya harus bilang seperti ini, ya. Karena apa? Karena tidak membaca syarahannya.
Tapi ini adalah merupakan pemahaman saya terhadap bahasa daripada hadis ini. Apa kata Rasulullah? Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wassa'ahu 'alaih. Kematian tidaklah ketika seseorang dalam hidup yang sempit lalu dia mengingat mati, kehidupannya akan menjadi lapang, dilapangkan oleh mengingat mati. Maksudnya bagaimana? Nah, ini yang saya bilang tadi menurut saya. Tapi mudah-mudahan yakin saya betul ini. Ya, pemahaman saya betul. Maksudnya bagaimana? Satu orang misalnya, ya, hidupnya susah, ya. Apa susah? Banyak hutang. Hidupnya apa? Ya, ekonomi susah, pekerjaan susah, keluarga sakit, dirinya kurang sehat. Fi dhiq min al-'aish. Dalam kesulitan hidup. Dalam kesulitan hidup seperti itu dia ingat mati. Maka kematian akan membuat kehidupan dia dari luas. Maksudnya bagaimana? Jamaah yang mulia, dan kalau cara pikir kita seperti ini, kita insya Allah kondisi apapun tidak akan, ya mohon maaf kalau bahasa ini, tidak akan stres dalam hidup ini. Kenapa? Kalau kita tadi dalam kesulitan hidup, maka kayak manapun sulit hidup kita, pasti ujungnya mati. Pasti ujungnya mati. Enggak ada lebih dari itu. Tapi kalau kita sulit di akhirat, enggak ada mati-mati lagi. Jadi kita melihat akhirnya apa? Kesulitan hidup di dunia ini ringan. Mau berapa lama sulit lagi misalnya? Ini sekarang dirinya enggak punya duit, kemudian yang sudah berutang aja belum mampu dibayar, dalam keadaan sakit, enggak bisa kerja, anak sakit, istri sakit. Berapa lama lagi ini sakit ini sampai mati? Mungkin 10 tahun lagi mati udah. Kan enggak lama, 10 tahun lagi menderita. Tapi setelah mati, sebagai orang yang beriman, ya dengan amal-amal saleh, dengan kesabaran atas penderitaan hidup, akan hidup yang luas selama-lamanya. Jadi enteng kesulitan di dunia. Jadi enteng kesulitan di dunia. Ini yang dimaksud, yang saya pahami daripada hadis ini. Tidaklah seseorang mengingat kepada mati dalam kehidupan yang susah, kecuali mengingat mati itu akan membuat hidup dia jadi luas. Artinya apa? Dia menjadi ringan dengan kesulitan hidup. Karena apa? Ini hanya sementara. Yang dia harap kemudian apa? Adalah kesenangan yang selama-lamanya. Jadi ringanlah penderitaan yang hanya sementara. Nah, berikutnya wala fi sa'atin illa dhayyaqaha alaihi. Tidaklah seseorang dalam kehidupan yang sa'ah, lapang, mudah, mewah, dengan mengingat mati, kehidupan tadi mengingat mati akan membuat hidup dia menjadi sempit. Maksudnya apa? Orang yang dalam kehidupan yang lapang, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, lalu kemudian dia mengingat mati. Aduh, untuk apa banyak kali rumah? Ujungnya kita tinggalkan juga mati. Aduh, untuk apa beli mobil banyak-banyak dipakai juga? Enggak, ujungnya ditinggalkan. Kalau begitu enggak usah sajalah. Ya, ada satu untuk bisa jalan saja, ada rumah yang layak saja, sudah cukuplah. Yang lain-lain kita bantulah orang-orang yang membutuhkan sebagai tabungan untuk kehidupan selama-lamanya. Ini kata Nabi, kalau seseorang mengingat mati dalam keadaan kesulitan hidup di dunia, mengingat mati akan membuat kehidupan dia lapang.
Orang yang lapang, super lapang, selapang-lapangnya, bisa pergi kemana saja, bisa makan apa saja, akan dibuat oleh mengingat mati untuk kemudian hidupnya terbatas. Untuk apa? Makan segala-galanya, kemampuan makan sedikit. Kemudian di dunia hanya sementara, akhirat maka kalau begitu bagaimana? Tidak usah lapang-lapang kalilah artinya. Dalam arti tadi, enggak usah di sini punya rumah, sana punya rumah, sana punya rumah. Enggak dipakai, enggak dibawa. Bagusnya, ya punya seperlunya, yang lebih kita pindahkan untuk menjadi rumah untuk yang selama-lamanya. Ini jamaah rahimakumullah, karena waktu kita, insyaallah kita akan lanjutkan. Ya, ada masih beberapa lagi poin yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, mungkin bisa sekali lagi, ya, atau lebih, nanti kita lihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.